boleh dipoto Pak. Yang baca di foto nih. Kalau lapak terdiri dari 4 blok, 4 gedung lapak buah, dan 4 gedung untuk lapak sayur, dan 1 gedung untuk lapak eceran. Ya. Berarti total ada berapa? Total ada 9 gedung. 9 blok. Ya. Satu bloknya itu luasnya berapa tuh? Satu blok luasnya sih kurang lebih ya. Kalau luasnya kita nggak tahu, tapi jumlah lapaknya kurang lebih ada yang 186, ada yang 286. Per blok? Per blok gitu ya. Jadi total bisa? Total 1.344 lapak yang kami punya. Dari 9 blok? Iya, betul ya. Tadi 4 blok lapak penjualan sayur, 4 blok lapak penjualan buah. Satu lagi? Satu lagi eceran, Pak. Retail eceran. Jadi eceran itu kita bentuk karena memang untuk menyediakan bahwa mungkin sekitar ada yang beli 2 kilo, 3 kilo, masa punya ada pasar kok nggak bisa belanja. Itu antisipasi untuk berarti warga itu gabung-gabungan ya? Gabungan. Betul, ya. Untuk komoditinya Pak, ini yang disediakan selain sayur dan buah-buahan ada lagi? Fokusnya emang di buah dan sayur, Pak. Fokusnya di buah dan sayur, dan andai pun ada kios-kios untuk kios kopi itu fasilitas ya, fasilitas penunjang.
Untuk komoditinya datang dari kiriman dari mana aja tuh Pak? Dari Seluruh Jawa? Indonesia datang ke sini Pak. Dari Medan ada, dari Sulawesi ada, dari Mataram ada. Tadi saya juga ada Bali dari Aceh ada. Dari Aceh itu alpukat Pak. Terus untuk pasar induk Jatiwung ini jadi pasar induk terbesar se-Banten gimana tuh? Ya, ya emang terbesar di Banten Pak, yang memiliki izin operasional dengan label pasar induk itu baru di Jatiwung. Ya. Luasnya berapa nih Pak? Luas total pasarnya? 4,3 hektar Pak. 4,3 hektar. Kita tambah 6.000 untuk parkir seberang kali. Jadi parkir ini juga kita sediakan. Hal-hal yang membedakan pasar induk Jatiwung ini kan di Tangerang ada dua nih, pasar induk Betul. Jatiwung sama Tanah Tinggi. Ya. Hal-hal yang membedakan apa tuh Pak? Sebetulnya membedakan kita sesuai rencana wali kota. Waktu itu saya dapat berita bahwa wali kota menginginkan pasar induk di pinggir kota. Satu. Kalau yang membedakan, kita secara legal sudah komplit ya, dari antara lainnya, dari IMB-nya, dari izin operasionalnya sudah berbentuk pasar induk. Itu yang membedakan. Terus untuk penerapan karena masih PPKM juga Pak ya, ada nggak prokes-prokes yang diterapin buat Ada Pak. pembeli pelanggan gitu? Ada, itu tetap kita himbau supaya nggak ada banyak kerumun, termasuk kemarin pas grand opening yang diresmikan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, itu tetap kita himbau untuk pedagang supaya nggak berkerumun. Untuk pedagang udah melakukan vaksinasi semua Pak? Kemarin itu kan ada vaksinasi massal juga. Hampir Pak, tapi ya belum semua, tapi pada dasarnya sebagian besar sudah vaksinasi. Tapi kan ini belum banyak, satu blok aja masih ada yang kosong gitu, belum banyak. Terus dibuka untuk warga umum yang ingin berjualan di sini. Betul, jadi gini, lapak emang sudah dibeli sama orang semua ya Pak, orang pedagang semua. Tapi pada dasarnya kan untuk penempatan itu step by step. Jadi dari hari pertama itu grafiknya naik sampai hari keempat ini grafiknya naik. Mudah-mudahan saya punya cita-cita atau ini ya kurang lebih 3 bulan sudah full gitu ya Pak. Berarti targetnya 3 bulan dan 3 terisi. bulan itu full terisi Pak. Untuk Bahkan memang banyak pembelanja yang kesini karena memang komoditinya tadi yang belum komplit ya balik lagi. Makanya untuk ini ya kita himbau untuk pedagang-pedagang segera ngisi lah itu. misalnya PPKM udah lepas atau masih di dalam PPKM ini Pak, misalnya pedagang full udah full, kira-kira dapat menampung berapa pelanggan nih Pak? Kalau selama PPKM misalnya? Kita bisa melayani 160 sampai 100 pasar tradisional seluruh Banten dan Jakarta bagian selatan dan bagian barat. Itu belanja Per hari? Iya, per hari. Kalau misalnya nanti udah PPKM masih segitu atau kira-kira lebih banyak lagi bisa menampung pembeli? Artinya PPKM dan nggak PPKM kalau pasar biasanya standar saja Pak. Berarti untuk sehari kira-kira berapa ratus pelanggan yang siap ditampung di pasar Jatiwung ini? Ya kurang lebih bisa ribuan pelanggan Pak. Cuman dalam hal ini kan memang kita baru mulai ya. Iya, nanti maksudnya Nantinya itu ya seluruh Banten aja ada 130 pasar tradisional Pak. Jadi kalau jumlah yang belanja kita mungkin enggak ini, tapi pasar-pasar itu banyak ke kita. Dan Jakarta itu bagian barat termasuk Cengkareng, bagian selatan termasuk kayak Kebayoran Baru, termasuk yang dekat Bogor, Parung Panjang pun ke sini belanja. Itu. Dan dari Lampung ada 40 mobil kurang lebih. Setiap hari belanja ke sini ya. Terus untuk harapan ke depannya gimana Pak? Masih baru Ya, harapan ke depan penjualannya? mudah-mudahan pasar induk Jatiwung ini bisa berkembang pesat, bisa bermanfaat bagi orang banyak, karena pasar induk Jatiwung ini banyak bergantung Pak, dari petaninya, ya, dari tengkulaknya, dari pelaku pasarnya, dari buruh bongkar muatnya, merangkul elemen masyarakat juga. Ya. Aktivitas sendiri kalau sudah penuh itu orang tuh 9.000 sampai 12.000 orang aktivitas per hari untuk beraktivitas di pasar induk Jatiwung. Oke kalau gitu, makasih banyak Pak ya. Mari Pak. Jangan lupa subscribe ya.